Dalam kehidupan di dunia ini, tentu saja manusiawi, aneka ragam itu ada. Suka, duka, susah, senang, adalah. Setiap manusia itu ya seperti itu. Bahkan seringkali terjadi sampai mentok, tidak ketemu jalan. Saking sulitnya, saking kesulitannya. Bukan satu atau dua orang, banyak yang demikian. Tetapi sebagai orang yang beriman, tentu tidak boleh berputus asa. Karena kita punya Tuhan, yakni Allah yang Maha Kaya. Nah, pernah menemukan atau pernah kita mendengar disampaikan oleh para ulama, kalau tidak salah ungkapan ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu al amalu. Kurang lebihnya seperti itulah. Artinya begini, jangan arahkan niat dan cita-citamu kepada selain Allah. Sebab Tuhan yang Maha Pemurah tidak pernah terlampaui oleh harapan hambanya. Saudara-saudaraku, kalimat ini bukan sekedar nasihat sebetulnya, tetapi ini merupakan arah hidup. Ia mengajari kita kemana hati ini harus bersandar. Jadi jangan sampai salah nyandar. Kemana harapan ini harus pulang. Dan kepada siapa, gitu kan? Kepada siapa kebutuhan kita itu sejatinya harus disampaikan. Manusia memang sering gelisah. Bukan karena tidak punya harapan, tetapi karena ada salah menggantungkan harapan itu. Kita berharap kepada yang lemah. Bagaimana mungkin yang lemah bisa menolong? Meminta kepada yang terbatas kemampuannya. Bersandar kepada yang fana. Padahal hati diciptakan hanya cukup luas untuk bergantung kepada yang maha kekal. Kepada yang maha kaya, kepada yang maha bisa, kepada yang maha kuasa. Nih, ya termasuk saya lah. Ngobrol doang begini nih. Menggantungkan kepada Allah tuh basa-basi belum bisa. Nah, bagi orang yang menginginkan hajatnya itu berhasil, hajatnya itu terwujud, hajatnya itu terkabul, jangan sampai hatinya bersandar kepada makhluk. Sering kita mendengar bahwa kalau kita bersandar kepada selain Allah itu, tunggu kekecewaannya. Meminta kepada makhluk dengan hati bergantung kepadanya, kepada makhluk, itu bertentangan dengan adab kehambaan sebagai hamba Allah. Karena seorang hamba yang sejati itu tahu makhluk hanyalah sebab, bukan sumber. Makhluk itu hanyalah jalan, bukan tujuan. Namun bila manusia menjadi perantara, sementara hatinya tetap memandang bahwa Allah sebagai satu-satunya pemberi, maka itu masih dalam koridor yang dibenarkan, yang dibolehkan. Jadi makhluk itu hanya wasilah. Tangan manusia itu mungkin memberi, tetapi hakikatnya Allah yang mengalirkan. Nah, perasaan yang luhur enggan membuka kebutuhan kepada yang tidak dermawan. Ini orang yang memang sudah pengetahuannya luhur, hatinya itu tahu, dia tidak mau membuka kebutuhannya itu kepada yang tidak dermawan, karena nggak mungkin dikasih. Dan hakikatnya tidak ada yang benar-benar dermawan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi rahimahullah, beliau berkata, Al-Karim itu adalah zat
yang memberi kebutuhan hamba sebelum diminta. Makanya Allahul Karim. Nah itu Dat yang memberi kebutuhan hamba sebelum diminta. Coba kita lihat betapa halusnya kasih Allah. Napas kita berjalan sebelum kita memintanya. Jantung kita berdetak tanpa kita memohonnya. Rezeki juga datang sebelum kita sempat merencanakannya. Maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa Al-Karim adalah zat yang tidak pernah mengecewakan. Zat yang tidak pernah mengecewakan harapan orang yang berharap kepadanya. Al-Karim. Ini para ulama ada yang mengatakan begitu. Manusia bisa berjanji lalu lupa. Manusia hari janji ini, besok lalu lupa. Bisa mampu tapi enggan. Bisa memberi tapi menghitung dia berapa yang harus diberikan. Hitung-hitungan gitu. Tetapi Allah memberi tanpa hitungan, tanpa beban, tanpa kelelahan. Justru para ulama menyebutkan semakin diminta, Allah itu semakin suka, semakin senang. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa makna Al-Karim itu adalah ketika berkuasa memaafkan. Ketika berjanji menepati, ketika memberi melampaui harapan, itulah ya, melampaui harapan, dan tidak mempersoalkan berapa banyak yang diberi dan kepada siapa dia memberi. Itu ada ulama yang menyebutkan Al-Karim itu begitu. Inilah kemurahan yang tidak pernah kita temukan pada makhluk secara sempurna. Al-Karim adalah salah satu Asmaul Husna. Nama ini bukan sekedar nama, tetapi pintu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengenalnya sebagai Al-Karim, cara kita berharap akan berubah. Al-Karim berarti Allah Maha Pemurah. Allah memberi tanpa diminta. Allah memberi sebelum diminta. Allah memberi saat diminta. Allah tidak mengecewakan yang berharap kepadanya. Allah memberi lebih baik dari yang diminta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tanpa menghitung kepada siapa dan berapa banyak Allah memberi. Tetapi yang paling indah, Allah memberi dengan hikmah. Kadang Allah menunda bukan karena menolak. Setiap kita yang berdoa serasa tidak diijabah atau lambat dikabulkannya, itu menunda, bukan menolak. Kenapa demikian? Karena menyiapkan yang lebih baik. Kadang-kadang Allah mengganti bukan karena pelit, tetapi karena Allah tahu yang kita minta itu bisa melukai kita. Sedangkan Allah memberi pada waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling lembut dan hasil yang paling bermanfaat bagi hambanya. Subhanallah. Seandainya manusia benar-benar mengenal Allahul Karim atau Allah Al-Karim, niscaya permintaan mereka tidak akan berkelana kemana-mana, minta ke siapa saja. Harapan mereka tidak akan bercerai-berai. Hati mereka pun tidak akan miskin di tengah dunia yang penuh. Mereka akan berdiri tenang karena mereka tahu kemana
harus mengetuk. Mereka akan berdoa dengan yakin karena tahu siapa yang mendengar doanya. Mereka akan berharap tanpa takut kecewa. Saudara-saudaraku, menggantungkan harapan hanya kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha. Justru usaha menjadi lebih bersih. Kita bergerak di bumi, tetapi hati tetap di langit. Kita bekerja dengan tangan, tetapi bergantung dengan jiwa. Itulah seorang mukmin. Ketika manusia memberi, kita bersyukur. Ketika manusia menolak, kita tetap tenang. Karena sumber harapan kita tidak pernah berubah. Bahwa harapan kita itu menggantungkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengenal Al-Karim tidak akan merasa hina karena meminta kepada Allah. Ia justru merasa mulia karena meminta kepada yang maha kaya. Semakin sering kita meminta, semakin dekat dengan Tuhannya. Semakin besar harapannya, semakin luas rahmat Allah baginya. Oleh karena itu, jangan kecilkan doa, jangan sepelekan doa, jangan batasi harapan, jangan arahkan hati kepada yang terbatas. Karena kita punya yang tanpa batas. Arahkan semuanya kepada Allahul Karim. Allah yang maha dermawan. Karena tidak ada harapan yang terlalu besar baginya. Tidak ada kebutuhan yang memberatkan padanya. Dan tidak ada hamba yang datang kepadanya lalu pulang dengan tangan hampa. Tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang hanya berharap kepadanya. Yang tenang dalam meminta, yang yakin dalam berdoa, dan yang ridho atas setiap pemberiannya. Amin ya Rabbal Alamin.